Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan saya di channel ini, channel Obaja Borneo Channel 128. Karena itu saya ingin memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh bersama-sama untuk menyaksikan video ini yang membicarakan tentang bagaimana hak asasi manusia itu yang diberlakukan di rumah panjang. Nah, karena itu sekali lagi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama-sama bisa menyaksikan channel ini dengan baik. Sekali lagi saya memberikan ucapan selamat. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya hormati, di rumah panjang itu, kalau kita saksikan, di sana ada manusianya, ada orangnya. Di rumah panjang itu, masyarakat ada yang memiliki hak-hak tertentu. Ada juga mereka memiliki hak-hak secara kolektif. Di rumah panjang ada juga pejabat atau pemimpin, dan ada juga tidak memegang atau tidak menjadi pejabat, tapi bisa menjadi pemimpin di tiap-tiap kakak. Saya percaya bahwa kesemua kita yang bisa mempengaruhi dan orang bisa mengikuti, itulah sebagai pemimpin. Jadi di tiap-tiap rumah tangga ada pemimpinnya. Jadi di tiap-tiap rumah panjang ada pemimpinnya. Kalau ada pemimpin berarti ada yang dipimpin. Dan kalau ada pejabat pasti ada yang diurusnya. Mengurus administrasi atau administrator, merancang dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudari, manusia dan hak asasinya. Di sini saya menyebut daya Iban yang tinggal di rumah panjang dan hak asasinya. Kita tidak mungkin menghormati hak asasi sesama manusia kalau kita tidak mengakui mereka terlebih dahulu bahwa mereka adalah sebagai manusia dan mereka mempunyai hak-hak tertentu, hak-hak yang tidak boleh diganggu-gugat sesama manusia. Misalnya hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan, hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh kesehatan, hak sama dalam kedudukan di hadapan hukum. Hak itu bisa dimiliki secara perorangan atau pribadi dan dimiliki secara kolektif. Tentang hak asasi manusia ini, kalau kita memperhatikan
yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada di bab ke-10 pasal 28A sampai 28J. Itu membicarakan tentang hak asasi manusia. Tetapi saya ingin menyampaikan kembali. Hak asasi manusia itu bagi manusia adalah manusia mesti mengakui sesama manusia terlebih dahulu. Karena manusia kalau dia tidak mengakui sesama manusia, dia tidak akan menghormati manusia lain. Jadi itu dulu. Bagaimana kita boleh menghormati sesama manusia? Tidak ada lain. Bahwa kita sadar bahwa kita sama-sama dicipta oleh Dia, oleh pencipta kita. Dan Dia mengasihi kita. Kasihnya itu disimpan dalam hati kita. Dan rohnya mengajar kita supaya kita kasih terhadap Dia dan terhadap sesama manusia. Kalau kita kasih terhadap sesama manusia, maka pelanggaran akan hak-hak asasi tidak akan berlaku. Sebaliknya, akan menjunjung hak-hak asasi. Di Undang-Undang Dasar bab yang ke-10A ini, pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia yang perlu diketahui dan perlu dijalankan. Makanya sebaiknya undang-undang ini mungkin sudah dijabarkan ke dalam undang-undang lagi. Undang-undang dasar tentang hak asasi manusia ini mungkin sudah dijabarkan lagi pada undang-undang tentang HAM. Kalau saya pernah membaca dulu tentang undang-undang HAM tahun 1999. Ke semua undang-undang yang dibuat mesti disampaikan kepada peringkat-peringkat tertentu. Paling tidak disampaikan ke pemuka-pemuka masyarakat yang ada di rumah panjang atau kepada kaum mudanya atau pemudinya yang memiliki pendidikan tertentu. Bisa saja disampaikan dengan cara sosialisasi kepada mereka, kepada orang atau masyarakat kita yang tinggal di rumah panjang. Kalau misalnya mereka belum begitu memahami bahasa Indonesia, dia bisa menggunakan bahasa daerah. Nah, itu yang saya sebut terdahulu dilema bagi Dayak Iban. Masalah bahasa dan pengembangan studio Republik Indonesia yang berbahasa Dayak atau berbahasa Dayak Iban. Saya memberi pendapat dari sini sebelum kita melanjutkan tentang Dayak Iban dan hak asasi manusia ini. Ada dua dokumen. Satu dokumen tentang Pancasila, satu dokumen yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saya belum melihat naskah Pancasila itu diterjemahkan dalam
bahasa tertentu yang ada di Indonesia ini. Maka saya menyarankan kalau boleh terjemahkan. Misalnya Pancasila, kelima sila itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Daya Iban. Undang-undang dasar ini pun bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Iban. Dan undang-undang tertentu, katakan nanti ada undang-undang tentang HAM ini, bisa diterjemahkan juga ke dalam bahasa Iban. Supaya nanti masyarakat Daya Iban, dia mengerti. Setelah dia mengerti, apabila dia insaf, maka dia akan menerapkannya. Sewaktu mereka berada di rumah panjang, dan sewaktu mereka berangkat keluar dari rumah panjang bersama dengan bangsa-bangsa lain atau suku-suku lain. Jadi kita tidak meragukan lagi terhadap bangsa kita, rakyat kita, tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena mereka sadar dan tahu bahwa sesama manusia adalah tidak boleh untuk merendahkan harkat dan martabat sesama manusia. Sampai sekarang saya belum pernah melihat bahasa daerah undang-undang dasar ini, misalnya ada bahasa daerahnya, atau tentang undang-undang HAM ini dan pengadilan HAM ini di bahasa Indonesia, di bahasa daerah kan. Saya rasa banyak yang bisa menerjemahkan ini ke dalam bahasa daerah. Bisa membentuk komitenya. Banyak pakar bahasa daerah. Ini perlu diajarkan dan dipraktekkan. Sewaktu ini disosialisasikan, pasti mereka akan mendapat informasi yang cukup. Bagaimana dampak dan baiknya suatu aturan yang dijalankan secara bersama-sama, berpundasi kepada hubungannya. Saya menyebut yang terdahulu itu bagaimana mereka mengasihi. Makanya hubungan itu mesti dibangun bukan hanya sekedar atas hukum saja, tapi dia dibangun berdasarkan atas kasih. Jadi ada kasih, ada hukum. Silakan praktekkan. Jadi dia hukum belas kasih. Kalau ini bisa digalakkan ke masyarakat kita di mana-mana tempat atau di kampung, terutama yang saya sendiri sebagai Daya Iban, maka saya harapkan supaya undang-undang dasar ini yang menyangkut tentang HAM ini dan undang-undang tentang HAM ini, ya orang Iban sendiri bisa mengerti ke depan. Paling tidak tenaga pengajarnya, paling tidak ketua-ketua masyarakatnya, paling tidak pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya, paling tidak orang-orang tertentu yang ada di rumah panjang. Anak kecil pun dia paham tentang HAM. Kita katakan kepada mereka bahwa tidak boleh mencuri, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh memfitnah. Kalau kita beritahukan kepada anak kecil seperti itu, mereka pasti ikut. Mereka diajar kebenaran dan kebaikan. Mereka diajar kesungguhan dan kemauan hidup bersama-sama. Mereka diajar mau bersedia mengaku sesama ciptaan oleh dia, sesama manusia, ciptaan dia, dan ditempatkan di bumi yang sama. Nah, karena itu kita ingin melihat HAM itu, hak asasi manusia itu berlaku di rumah panjang. Memang sampai sekarang belum ada dilakukan penelitian tentang pelaksanaan HAM, hak asasi manusia di rumah panjang.
Tapi saya ingin menyampaikan sedikit sekilas apa yang sedang berlaku di Rumah Panjang. Saya ambil contoh. Pada tahun 1970, 72, 73 sampai 75, zaman dulu itu tidak ada kita mengenal beras atau raskin. Karena pada saat itu tidak ada pembagian beras raskin. Jadi bagaimana caranya masyarakat hidup? Mereka adalah bekerja sama. Tidak ada kerja mereka bercocok tanam, meramu dan berburu. Mereka bekerja sama. Siapa dapat memberi dan mereka saling memperhatikan. Mengapa pada saat itu bisa? Mungkin sampai sekarang bisa. Karena mereka masih memiliki sumber daya alam untuk mereka bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi, saya katakanlah, penghargaan sesama mereka di Rumah Panjang itu, dalam satu komunitas itu, bagaimana kaum kerabat dan keluarga mereka Rumah Panjang itu bisa makan. Artinya kebutuhan dasar dia makan bisa dipenuhi. Makan dia bisa dipenuhi. Yang kedua, tempat tinggal mereka, papan mereka, tempat tinggal masih bisa sampai sekarang dari dulu. Walaupun zaman dulu itu mungkin dindingnya ya macam-macam, kulit kayu pun ada dulu. Mungkin rumah pada saat itu orang ada rumah yang beratapkan daun, tapi mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka tidak saling melecehkan. Mereka menghormati sesama mereka. Jadi tidak ada pencengkraman atau pengambil alihan cara-cara yang tidak baik yang berlaku bagi penduduk, bagi warga yang mereka tinggal di kampung itu. Makanya pada saat itu, bagi ketua-ketua masyarakat, itu mereka sangat hormat sekali terhadap pesan daripada orang tua terdahulu. Apabila kita menjadi pejabat atau menjadi pemimpin atau menjadi kepala keluarga atau menjadi yang dituakan atau menjadi pengurus, dia sebut uruslah dengan baik karena itu kita sesama manusia. Jadi uruslah dengan baik karena kita sesama manusia. Itu artinya apa? Bahwa di situ tidak boleh terjadi manipulasi terhadap sesama manusia. Tidak boleh merendahkan mereka. Dan tidak boleh mengambil hak-hak mereka secara semerta-merta. Dia mesti terkawal dengan baik. Nah, karena itu hak asasi manusia dia diberlakukan di Rumah Panjang itu adalah mendasarkan pada ajaran yang diberikan oleh kakek nenek mereka terdahulu. Jadi mereka mendapat pengajaran, mereka menghargai, menghormati sesama manusia dan ikutannya itu berdasarkan pendengaran mereka dari kakek nenek mereka. Jadi generasi ke generasi. Jadi pendidikan tentang kebaikan mesti baik terhadap sesama manusia, membantu sesama manusia itu telah lama. Sekarang baru pada sekarang dia boleh dibukukan. Karena kita sudah ada negara, karena kita sudah ada negara secara bersama-sama dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar itu dia kerangka menata negara, hubungan
dalam hidup berbangsa bernegara, dan penerapannya mesti dihargai secara bersama-sama. Jadi pemberlakuannya adalah proporsional dan adil. Karena kalau berlaku tidak adil, maka itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemberlakuan tidak adil itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, sekarang apakah kita melihat bagaimana penerapan hak asasi manusia di sana, di Rumah Panjang dan wilayahnya, yang bagi kecamatan 5 yang ada di perbatasan tadi, yang lebih banyak didiam oleh Dayak Iban. Kita boleh teliti bagaimana penerapan hak asasi manusia berlaku di situ. Dijalankan oleh komunitas bersangkutan, bagaimana? Kemudian dijalankan oleh para pemegang kekuasaan atau pemangku kepentingan lainnya. Ini mesti diteliti terlebih dulu, supaya kita tahu ada pelanggaran atau tidak pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, bagaimana pembenahan ke depan? Karena kita, kalau ada pelanggaran, benah ulang, tata ulang. Bagaimana caranya sekarang? Kalau tata ulang, mungkin kebiasaan kita merapikan semua aturan dan kelembagaannya. Tapi menurut saya, pengajaran dan pendidikan menjadi penting. Pengajaran dan pendidikan menjadi penting. Pengajaran yang bersandarkan pada kebenaran, pada keadilan, pada kasih, pada persekutuan atau persatuan, dia pasti akan berperi kemanusiaan. Setiap individu, dia akan berperi kemanusiaan. Apakah sekarang ada pergaduhan atau permusuhan berlakukah di Rumah Panjang? Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu? Saya ambil contoh. Apakah kehidupan manusia itu merasa terancam yang tinggal di Rumah Panjang oleh komunitas mereka? Apakah harta kekayaan yang mereka miliki itu dihargai sedemikian rupa apabila dia dimanfaatkan atau digunakan oleh kita atau oleh penguasa, oleh oknum tertentu? Bagaimana pembelakuan pendidikan dan kesehatan? Lalu kita bicara bagaimana tentang kesejahteraan secara bersama-sama. Tapi ini mesti bersama-sama. Tidak boleh hanya menyalahkan satu pihak atau pihak lain. Karena ini untuk kepentingan kita bersama-sama. Tidak boleh menyalahkan. Jadi saya harap bagi komunitas bangsa Dayak Iban, jangan menyalahkan terlebih dulu apabila ada pembelakuan terhadap suatu komunitas tidak baik dan tidak memadai, misalnya tidak adil. Jangan menyalahkan lebih dulu. Lebih bagus kita catat itu semua, apa tindakan-tindakan yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku, kemudian baru kita tarik kembali ke aturannya bagaimana yang baik, kemudian bagaimana pengajaran yang baik, kemudian bagaimana cara menghubungkan persoalan-persoalan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini kepada pihak-pihak tertentu. Katakan kepada pemerintah kita secara bersama-sama. Bisa dirundingkan dengan baik dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama. Jadi perlu dilakukan dialog dan rundingan yang baik dalam menyelesaikan atau menjalankan hak-hak asasi manusia yang ada di Rumah Panjang itu. Tidak boleh diambil semerta-merta sendiri, tindakan sendiri-sendiri. Kita mengenal bahwa di Rumah Panjang itu
apa menyelesaikan semua perkara adalah musyawarah dan mufakat. Berpekat. Jadi, kalau seandainya di rumah panjang itu, mereka secara keseluruhannya bisa dilihat kehidupan satu rumah tangga itu. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah sesuai dengan standar tentang kemanusiaan yang menurut ukuran HAM ini tadi atau tidak? Sebab jika hal-hal itu tidak sesuai dengan ukuran yang disediakan menurut undang-undang yang tersedia atau aturan yang tersedia, berarti ada pelanggaran. Di mana pelanggarannya? Apa yang dia langgar? Nah, itu mesti ditata dan dibenah kembali. Makanya sekali lagi, saya ingin pengajaran dan pendidikan itu sangat penting sekali. Dan saya juga biasa mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalau misalnya kita mengikuti pelatihan teknis, jarang kita mendengar tentang bicara kemanusiaan terlebih dahulu. Pada itu lembaga yang melaksanakan pelatihan misalnya. Sebagusnya, munculkanlah sedikit sebagai pengantar di depan. Pelatihan apapun yang dibuka, berilah pengantar tentang martabat, penghormatan terhadap martabat sesama manusia. Berikan terlebih dahulu. Mungkin 4-5 menit lah. Pengantarnya pun cukup. Supaya masing-masing tahu bahwa yang hadir ikut berlatih ini adalah manusia. Kalau tidak nanti, maka bahasanya akan aneh-aneh. Dia tidak akan bicara tentang kebersamaan. Dia tidak bicara tentang persatuan. Dia tidak bicara tentang ketahanan negara. Dia tidak bicara tentang bagaimana kita mau memusyawarah dan mufakat. Bagaimana keadilan itu dijalankan secara bersama-sama. Kalau itu tidak diberikan terus-menerus pemikiran seperti itu terus-menerus, dia tidak tertanam di dalam hatinya. Jadi kalau hatinya sudah tidak terima tentang pengakuan sesama manusia, bagaimana dia mau menghormati manusia? Hatinya sudah nolak terhadap sesama. Nolak artinya tidak ada kasih pada dia. Nah, buktinya kita boleh lihat. Maka sekarang pengajaran. Jadi semua publikasi, apapun bentuknya, yang bisa didengar, bisa dilihat, dia mesti satu, dia menghormati penciptanya. Yang kedua, dia menghormati sesama manusianya. Harus begitu. Persekutuan, persatuan. Peri kemanusiaan, musyawarah, mufakat. Kebenaran, keadilan. Itu yang dimunculkan terus-menerus. Ini sama dengan perang. Perang terhadap mempertahankan asasi manusia terhadap oknum yang akan menceroboh hak asasi manusia. Ini penting karena kalau tidak ada pengajaran yang cukup ke depan, orang akan mengabaikan terhadap manusia. Dia mengabaikan manusia.
pengabaian terhadap kodrati manusia. Dia lebih mementingkan apa yang dinamakan dengan prestasi, kebolehan, kecanggihan. Prestasi boleh? Boleh. Kecanggihan boleh? Boleh. Boleh. Tetapi dia berperi kemanusiaan. Dia harus berperi. Harus berperi kemanusiaan. Dia bilang canggih, tapi dia menghancurkan manusia lain. Dia bilang prestasi, tapi dia menghancurkan manusia lain. Dia sendiri menyebutnya prestasi. Dia sendiri. Tapi dia mengabaikan kepentingan yang lain. Merusak kepentingan yang lain. Bukan prestasi. Itu pengelabui namanya. Ya, makanya tadi dia mesti kasih baru prestasi. Kasih baru kecanggihan. Itu dia. Baru kita sama-sama hidup dalam damai dan sukacita. Tapi kalau kita hidup tidak atau berada pada ancaman terus-menerus, ancaman ini bermacam-macam. Ancaman bermacam-macam. Kalau hidup berbangsa dan bernegara ini macam-macam ancamannya. Dia ancaman ideologi ada. Ancaman pendidikan ada. Ancaman kesehatan ada. Ancaman ekonomi ada. Kemarin ancaman apa yang dinamakan dengan narkoba. Ancaman. Tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang merugikan negara. Itu ancaman. Tetapi kalau kita mendapat pengajaran yang baik, terus-menerus, mendengar pengajaran yang baik, terus-menerus, melihat teladan yang baik, terus-menerus, maka tindakan-tindakan kejahatan tadi bisa ditepis. Jadi tindakan yang tidak berperi kemanusiaan itu bisa ditepis. Dikurangkan terus-menerus. Ini peperangan ini. Peperangan ide. Ide yang mau membunuh keberadaan manusia dan ide yang mempertahan tentang kemanusiaan. Jadi jangan sampai kita yang ada di rumah panjang, yang merasa dirinya layak iban, yang tinggal di rumah panjang, apapun jabatan dia, jangan sampai kita tidak melihat apa yang sedang berlaku sekarang. Undang-undang ini dilihat juga. Undang-undang HAM ini dilihat juga. Jangan sampai orang menceroboh kita tidak tahu. Kita jangan sekedar ikut-ikut. Jangan hanya mendengar. Kalau tidak nanti kita akan diberitahukan oleh kakek nenek kita dulu. Ingat bahwa budaya itu, budaya yang diberikan kakek nenek kita dulu. Budaya bersama, bersatu padu, sekulai sejalai. Itu dipegang. Kalau kita tidak ada persatuan dan satu padu, nada sekulai sejalai. Lepau rakyat non. Rakyatnya lepas ke sana kembali. Lepau rakyat non. Semua orangnya ambil lepau. Menuan-nuan nhau. Nuan ada menua lagi. Nanti bala ketiban tu tadi, tim ketiban tu. Dah nade menua lagi, nade nudia lagi. Nade lagi gerempung. Nade lagi tuai. Ya ketau di cuan, di teladan. Ambil kita. Habis. Nah karena itu, HAM ini, tentang hak asasi manusia ini, dia bisa bertahan dengan baik adalah
ada keteladanan, pengajaran dan pendidikan, dan penerapannya. Setiap rumah tangga dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Jadi ada teladan, pengajaran, pendidikan, rumah tangga dan lembaga-lembaga yang ada, dan terjemahkan juga ke dalam bahasa tertentu. Supaya mereka merasa, jangan, bahwa ini mengatakan ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Maka kita ikut yang diperkenankan sebagaimana yang tertulis. Tertulis sebagaimana yang disepakati bersama. Undang-undang dasar ini undang-undang yang disepakati bersama oleh pendiri-pendiri negara kita semua. Jadi kita mesti tunduk hormat kepada undang-undang ini. Undang-undang dasar ini kita mesti tunduk hormat. Ikut dia. Dan dasar negara kita Pancasila. Itulah sebagai dasar negara kita untuk berbangsa dan bernegara. Ya mesti tahu rumah tangga tentang itu. Jarang disebut. Jarang disebut. Bagaimana mereka paham kalau disebut saja itu jarang. Nah, karena itu sekali lagi supaya undang-undang dasar ini yang menyebut tentang HAM ini boleh berlaku pada komunitas bagi daya iban yang ada di rumah panjang, 3 hal. Mesti ada keteladanan, pengajaran, dan pendidikan pada berbagai peringkat dan level, disosialisasikan, diberitahukan pada peringkat tertentu dan tingkatan tertentu, dan terjemahkan dalam bahasa tertentu. Saya mohonlah supaya undang-undang dasar ini dan Pancasila dan undang-undang HAM 3 inilah bisa diterjemahkan dalam bahasa Iban. Supaya itu bisa dikemukakan di setiap rumah tangga kita. Jadi tadi saya menyebut bagaimana HAM, hak asasi manusia itu, diberlakukan di rumah panjang. Yaitu dengan cara mereka menyebut bahwa yang lain juga yang tinggal di rumah panjang ini adalah manusia yang kita sama-sama dicipta oleh Tuhan sebagai pencipta mereka. Karena itu, kata orang tua menyebut itu, semua mereka adalah keluarga kita. Bala kita, bala kita manusia. Itu disebut sebagai sesama manusia, sesama manusia. Itu disebut orang-orang tua dulu mengajar kita. Arti kata apa itu? Tidak boleh merendahkan sesiapapun. Itu sering mereka buat. Orang tua menyebut seperti itu. Kalau itu dipegang oleh kita-kita ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, wah, bagus sekali itu. Karena sudah terpatri dalam hati kita. Penghormatan terhadap sesama manusia. Tak boleh merendahkan. Itu tadi tentang bagaimana HAM, hak asasi manusia itu boleh dilakukan di komunitas rumah panjang bagi Dayak Iban. Terima kasih. Ini yang dapat saya kongsikan dan kita boleh berjumpa kembali di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam. Tuhan Yesus memberkati.